Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 66. Niat buruk Vivi. Fanrius dan Nur hanya tersenyum senang melihat kejadian di depan mata mereka. Di saat pembicaraan penting antara Bima dan Bastian, Cantika dan Maya pamit pulang pada Nur. Herdi juga pamit untuk mengantar Cantika pulang, apalagi jam kerjanya sudah berakhir. Nur menghampiri Bima dengan tersenyum manis, hanya tinggal mereka berdua di atas atap rumah sakit Arsen Medical. Reni menatap kesal Bima lalu membantu Bastian untuk pergi ke ruangan kerja Bastian mengobati luka yang dibuat Bima. Rido dan Sutomo memilih kembali ke ruang perawatan Oma Ayu untuk membicarakan kelanjutan hubungan Reni dan Bastian. Fanrius memilih turun ke lobi menunggu Yuda yang akan datang membawa sesuatu. Matahari perlahan-lahan turun, berganti dengan langit senja yang indah. Nur mendekap Bima dari belakang, dapat dirasakan kehangatan dari badan perempuan pemilik hatinya. "Ayo kita ke bawah, sudah saatnya untuk sholat maghrib," ajak Nur dengan memasang wajah yang menggemaskan. Bima membalikkan badannya mendekap istrinya dengan sangat lembut. "Apa kamu tidak menyukai Bastian?" tanya Nur yang menyandarkan kepalanya kepada Bima. Degupan jantung Bima menenangkan baginya. "Aku tidak kesal atau marah pada Bastian. Aku hanya ingin menguji Bastian itu saja. Aku tahu jika Bastian tidak akan pernah menyakiti Reni." Bima menciumi rambut Nur yang harum. "Sebaiknya sekarang, kita ke bawah untuk sholat," ajak Bima yang dibarengi senyuman indah dari istrinya. Setelah sholat Isya, Bima meminta Reni, Amanda dan Nur untuk menemuinya di ruangan yang sudah disediakan Bastian. Mereka berempat masuk ke dalam ruangan itu di mana Fanrius dan Yuda tampak serius dengan laptop di hadapan mereka. Amanda dan Nur terlihat bingung. Rido meminta Amanda untuk duduk di sofa. "Sayang, duduklah di samping Manda. Saat ini dia butuh dukungan." Bima meminta Nur untuk duduk di samping Amanda. "Baiklah, tapi sebenarnya ada apa sayang? Kenapa kalian semua terlihat sangat serius?" tanya Nur kepo. "Sebentar lagi kamu akan tahu." Bima duduk di sofa single samping sofa yang diduduki Nur, Amanda dan Rido. "Bima, lu yakin?" tanya Fanrius yang terlihat ragu. "Lebih baik dia tahu dari kita, agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata Bima dengan mantap. Rido menggenggam tangan Amanda membuatnya semakin kebingungan. "Amanda, sebelumnya gua ucapin turut bersedih." Fanrius mengode pada Yuda untuk memutar video tentang kematian Jenny alias Alexa. Amanda dan Nur semakin kebingungan melihat video yang diputar Yuda. "Fanrius, kenapa kamu memperlihatkan video Jenny pada Kak Manda?" tanya Nur bingung. "Amanda, identitas asli cewek yang ada di video ini adalah Alexa." Fanrius memberikan sebuah file yang berisi informasi tentang Alexa yang menyamar menjadi Jenny. Jadi cewek yang di video itu adalah Alexa. Amanda terkejut mendengar informasi dari Fanrius. "Iya sayang, dia sudah bekerja sama dengan Markus dan Lutfi untuk membuat masalah di perusahaan Arebeon. Dia berakhir seperti ini atas suruhan Markus," jelas Rido merangkul pundak Amanda. Air mata Amanda pun tumpah, dia menyadari jika dia sudah lama tidak bertemu dengan Alexa. Namun saat kecil hingga dewasa mereka sangat dekat, walau jarang bertemu dia masih menyempatkan diri menghubungi Alexa. Nur mendekap Amanda menenangkannya. "Di Hicks. Di mana jasadnya sekarang?" tanya Amanda yang masih tampak sangat sedih. "Sepertinya pihak Lutfi sudah menyelesaikan dengan menghilangkannya," kata Fanrius yang berhati-hati agar Amanda tidak terlalu sedih. Amanda masih sangat sedih dengan nasib sepupunya Alexa, tapi dia menyadari setiap apapun yang dilakukan akan ada konsekuensinya. Sudah menjadi pilihan Alexa memilih jalan yang salah hingga nyawanya menjadi taruhan.
Bastian memegang hasil laporan kesehatan Oma Ayu. Sudah hampir seminggu Oma Ayu dirawat di rumah sakit. Dia masuk ke dalam ruang perawatan di mana saat itu seluruh keluarga Arsenal mengunjungi Oma Ayu. Oma, sesuai dengan laporan Oma yang sekarang ini sudah menunjukkan peningkatan. Hari ini Oma sudah diperbolehkan pulang, tapi Oma harus ingat untuk pemeriksaan 2 minggu ke depan. Bastian memberi izin Oma Ayu untuk kembali ke mansion Arsenal. Oh, akhirnya Oma bisa kembali pulang. Oma sudah sangat bosan di sini, apalagi Oma sangat merindukan masakan Munur. Oma Ayu tampak bersemangat. Untuk saat ini Oma nggak bisa makan sembarangan. Sampai benar-benar pulih Oma hanya bisa makan bubur, setelahnya baru bisa makan seperti biasanya. Penjelasan Bastian membuat Oma Ayu manyun. Dia benar-benar sudah merasa sangat bosan menikmati makanan dengan rasa hambar yang paling tidak disukainya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pintu kamar rawat Oma Ayu. Reni langsung membuka pintu. Tampaklah Vivi berdiri memegangi sekeranjang buah-buahan dan buket bunga yang cantik. Bima menatap Vivi yang baru datang dan memperkenalkan Vivi secara resmi pada keluarganya. Dad, Mom. Perkenalkan Vivi CEO dari perusahaan RVJ, Vivi juga yang udah bantu nyelamatin Oma Ayu, jelas Bima pada keluarga Arsenal. Siska segera meraih tangan Vivi, menepuk-nepuk lembut tangannya. Terima kasih Vivi, sudah membantu Oma. Terima kasih banyak, terus-menerus Siska mengucapkan rasa terima kasih. Nggak apa-apa Tan, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong sesama, kata Vivi yang merendah. Entah mengapa Nur merasa sangat kurang nyaman dengan Vivi, tapi dia memilih mendiamkan terlebih dahulu karena dirinya yang tidak memiliki bukti kuat. Setelah Oma Ayu kembali ke mansion Arsenal, perlahan-lahan Vivi mulai dekat dengan keluarga Arsenal. Kedekatan Vivi dengan keluarganya membuat Nur semakin tidak nyaman dan mencurigainya. Bima dapat melihat ketidaknyamanan Nur pada Vivi. Bima ingin memberi Vivi peringatan. Namun Nur mencegahnya. Dia mengingatkan suaminya, walau bagaimanapun Vivi sudah menyelamatkan Oma Ayu, sudah sepatutnya bagi mereka untuk berterima kasih dan menghargainya. Ada yang berbeda dengan Oma Ayu yang akhir-akhir ini terlihat mengantuk dan mudah cepat lelah, namun semua beranggapan jika itu efek dari obat yang sering diminum Oma Ayu yang mempunyai efek sampingnya. Bima menyadari ada yang aneh dengan kondisi Oma Ayu, dia pun meminta Bastian untuk kembali melakukan tes kesehatan. Kali ini dia meminta Bastian untuk mengambil sampel darah Oma Ayu untuk diperiksa lebih mendalam. Perlahan-lahan Vivi semakin hari semakin dekat dengan keluarga Arsenal dan mengira dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga Arsenal. Hingga suatu hari saat makan siang, Vivi yang sama sekali tidak ada mengundang mendadak sudah berada di mansion dengan membawa beberapa hadiah dan buah-buahan. Mau tidak mau keluarga Arsenal menyambut baik kedatangan Vivi. Dia pun berniat menemui Oma Ayu yang sedang beristirahat di kamarnya. Siska lalu mengantar Vivi yang membawa keranjang buah ke kamar Oma Ayu untuk menemui beliau. Halo Oma, apa kabar? Sapa Vivi menatap Oma Ayu yang terlihat lesu di atas tempat tidurnya. Alhamdulillah keadaan Oma baik-baik saja, terima kasih sudah mau menjenguk Oma, sapa Oma Ayu ramah. Siska membantu Oma Ayu untuk duduk dengan menyandarkan punggungnya ke kepala tempat tidur. Vivi, Tante tinggal sebentar, oh ya kamu mau minum apa? Tanya Siska akan beranjak pergi ke dapur. Terserah Momi saja, Vivi dengan berani memanggil, Momi, pada Siska, membuat Oma Ayu dan Siska tertegun. Itu Vi, kamu panggil Tante apa tadi? Siska tampak canggung. Oh maaf Tan, Vivi kalau melihat Tante seperti melihat Momi Vivi. Jadi nggak sadar keceplosan manggil Momi ke Tante. Vivi memasang wajah tidak berdosanya. Oh ya? Orang tua kamu tinggal di mana Vi?
Tanya Siska yang penasaran dengan orang tua Vivi. Kedua orang tua Vivi udah meninggal karena kecelakaan pesawat, wajah Vivi tampak sendu teringat dengan nasib kedua orang tuanya. Maaf, bukan maksud Tante mengungkit kesedihanmu. Tante benar-benar minta maaf Vi, Siska tidak enak hati. Nggak apa-apa kok Tan, kebaikan Tante dan keluarga yang lain mengobati rasa rindu Vivi pada keluarga yang sudah tenang di sana. Vivi menatap Oma Ayu yang tersenyum ramah memegang lembut tangan Vivi. Dengan mengodekan kepalanya, Oma Ayu meminta Vivi untuk lebih mendekat padanya. Tanpa diduga Vivi, Oma Ayu mendekap dan membelai lembut rambutnya membuat dirinya tertegun. Kehangatan keluarga yang selama ini dia rindukan terbayar saat Oma Ayu mendekap tubuhnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Kehangatan ini. Sudah sangat lama aku merindukannya. Sebentar lagi aku akan mendapatkan semua ini dengan secepatnya menyingkirkan Nur dari jalanku, tekad Vivi dalam hati. Teringat olehnya serum yang ada dalam tasnya, perlahan-lahan Vivi merenggangkan pelukannya dengan Oma Ayu. Oma, Tante. Permisi sebentar, Vivi mau ke kamar mandi. Vivi dengan sedikit menundukkan kepalanya. Silahkan, kamu pakai kamar mandi di sini saja, Tante akan keluar sebentar untuk mengambil makanan buat Oma sekalian minuman untukmu. Siska beranjak pergi menuju dapur. Sebentar Oma, Vivi akan kembali. Vivi beranjak menuju kamar mandi. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Vivi menatap dirinya di cermin lama, teringat olehnya kehangatan yang diberikan Oma Ayu, kebaikan hati yang begitu mempercayainya. Apa aku harus memberikan ini? Oma sudah begitu baik padaku, apakah Oma layak menjadi korban dari rencanaku? Tidak. Ini tidak seharusnya begini. Vivi lalu mengeluarkan sebuah jarum suntik dan serum yang sudah dibawanya. Dia menatap dua botol kecil berisi cairan berwarna biru dan merah. Dia lalu membuka paksa botol berwarna merah dan membuang isinya ke dalam kloset. Dia lalu meraih suntik mengisinya dengan cairan biru dalam botol. Oma tidak layak mendapatkan ini. Vivi lalu memasukkan kembali jarum suntik yang sudah berisi cairan biru ke dalam tas miliknya. Vivi keluar dari kamar mandi, dia menatap ke sekeliling kamar Oma Ayu berharap Siska belum kembali ke kamar Oma. Dia menatap Oma Ayu yang terlihat tertidur dengan lelap, dengan cepat dia mengambil jarum suntik dalam tasnya sambil menatap ke pintu kamar Oma Ayu. Dengan perlahan-lahan dia menyuntikkan cairan biru itu ke tangan Oma Ayu tanpa membangunkannya. Oma Ayu sempat merasakan rasa sakit di lengannya, ingin dia membuka mata melihat apa yang terjadi. Namun entah mengapa matanya begitu berat dan tidak bertenaga. Vivi berhasil menyuntikkan cairan itu ke lengan Oma Ayu, di saat bersamaan pintu kamar Oma Ayu terbuka membuat Vivi terkejut. Tidak sengaja jarum suntik itu terjatuh hingga masuk ke bawah kolong ranjang Oma Ayu. Nur masuk ke kamar Oma Ayu mendapati Vivi yang berdiri termenung menatap ke arahnya. Vivi. Panggil Nur heran melihatnya. Vivi sedikit bernafas lega karena dia sudah berhasil menyuntikkan seluruh isi cairan biru itu ke tubuh Oma Ayu. Kening Nur mengkerut menatap Vivi yang menghela nafas lega. Kamu kenapa Vi? Tanya Nur. Enggak ada apa-apa, aku permisi mau kembali ke kantor dulu. Sampaikan salamku pada Tante dan juga Oma. Vivi pamit pergi meninggalkan kamar Oma Ayu dengan sedikit terburu-buru. Nur menatap Oma Ayu yang tertidur dengan lelapnya. Saat akan masuk ke kamar Oma Ayu dia sempat melihat apa yang dilakukan Vivi. Dia lalu berjongkok mencari sesuatu yang tanpa sengaja dijatuhkan Vivi, di meraba-raba di lantai hingga kolong ranjang Oma Ayu. Hingga tangannya menyentuh sesuatu, dia segera meraihnya. Jarum suntik. Obat apa yang disuntik Vivi pada Oma Ayu? Aku harus mencari tahu, sebaiknya aku memberitahu Bima. Nur meraih ponselnya akan menghubungi Bima.
Namun, telepon dari Cantika membatalkan niatnya. Sebaiknya aku berikan ini pada Dokter Bastian agar dia bisa memeriksa cairan apa yang sudah diberikan Vivi pada Oma. Nur langsung menggeser icon tombol hijau ponselnya. Assalamualaikum Mbak, sapa Nur masih menatap jarum suntik di tangannya. Masih ada sedikit cairan biru di dalam suntikan itu, dia langsung memasukkan jarum suntik itu ke dalam tasnya. Mungkin aku agak sedikit terlambat balik ke kantornya Mbak, nggak apa-apa kan? Baiklah Mbak, sampai ketemu di kantor. Nur mematikan ponselnya memasukkan kembali dalam tas ransel. Saat menerima telepon dari Cantika, Oma Ayu terbangun dan menatap Nur yang memunggunginya. Oma udah bangun? Tanya Nur ramah. Iya sayang. Kapan kamu sampai? Tanya Oma Ayu. Nur baru saja datang Oma. Nur duduk di samping ranjang Oma Ayu, di saat bersamaan Siska masuk ke kamar Oma Ayu bersama maid membawa makanan untuk Oma Ayu. Sayang, kamu di sini. Di mana Vivi? Tanya Siska tidak menemukan keberadaan Vivi. Dia udah pamit Mom. Vivi juga nitip salam buat Momi dan Oma, jelas Nur yang membantu Oma Ayu menyuapi makanannya. Mereka bertiga mengobrol sedikit lama, hingga tidak terasa makanan Oma Ayu sudah habis disuapi Nur. Jam sudah menunjukkan jam 3, Nur berpamitan dengan Siska dan Oma Ayu untuk kembali ke kantor PRI Stars. Sebenarnya Siska ingin Nur menginap saja di mansion, namun dia mengerti jika menantunya juga memiliki tanggung jawab dengan pekerjaan dan Bima putranya. Nur masuk ke dalam mobil, si supir menyalakan mesin mobil dan melajukan mobilnya menuju Arsen Medical. Nur merasa ada yang tidak beres dengan jarum suntik yang ditemukannya tadi, dia lalu bermaksud ingin bertemu dengan Bastian dan Reni untuk mengetahui cairan biru di dalam suntikan yang ditemukannya. Di saat bersamaan, Bastian sudah mendapatkan hasil laporan tes darah Oma Ayu. Alangkah terkejutnya dia melihat hasil tes Oma Ayu yang menunjukkan ada kadar racun di dalam darahnya. Racun langka yang bisa membunuh orang secara perlahan-lahan. Bastian langsung berdiri dari kursi ruang kerjanya. Dengan membawa hasil laporan yang didapatkannya dia segera menuju ke kantor perusahaan Bima. Saat membuka pintu ruangannya di saat bersamaan Nur hendak mengetuk pintu ruang kerja Bastian. Nur. Dokter Bastian, Nur menatap wajah Bastian yang terlihat cemas. Ada apa Dokter Bastian? Nur menatap sebuah file di tangan Bastian yang terlihat sedikit panik. Bastian merasa dirinya sangat gagal tidak tahu jika saat ini keadaan Oma Ayu sekarat. Apa itu hasil laporan tes darah Oma? Tebak Nur. Iya Nur, aduh maaf Nur. Aku harus menemui Bima sekarang. Ada yang salah dengan Oma. Bastian hendak pergi. Dokter Bastian sebentar, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Anda. Nur terlihat serius. Tapi, Bastian terlihat ragu-ragu. Kak Nur. Panggil Reni baru saja datang, dia bermaksud ingin bertemu dengan Bastian setelah dirinya memeriksa pasien. Kebetulan Reni ada di sini, aku ingin bicara dengan kalian berdua. Nur menarik tangan Reni untuk masuk ke dalam ruang kerja Bastian. Bastian mempersilahkan Nur duduk di kursi depan meja kerja miliknya. Ada apa Kak? Sepertinya ini serius. Reni menatap wajah Nur yang terlihat ragu-ragu. Begini, aku tadi ke mansion untuk jenguk Oma. Di saat akan masuk kamar Oma, aku melihat Vivi sedang menyuntikkan ini pada Oma. Jelas Nur sambil mengambil suntikan yang didapatnya dan menyerahkannya pada Bastian. Apa ini? Tanya Reni bingung. Bastian pun menjelaskan hasil tes kondisi Oma Ayu membuat Reni terkejut. Dia lalu menatap jarum suntik di atas meja kerja Bastian. Apa menurut kakak, Vivi memiliki maksud lain? Tanya Reni. Kakak nggak mau berprasangka buruk sama Vivi. Jika kita gegabah malah kita yang akan terjebak dan membahayakan keluarga kita.
Lebih baik kita selidiki dulu cairan yang ada dalam suntikan ini, pinta Nur yang tidak ingin bertindak gegabah. Benar kata Nur, Reni. Kita harus hati-hati, Bastian setuju dengan Nur. Baiklah, aku harus balik ke kantor dulu. Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, pamit Nur. Loh, kok buru-buru Kak? Kita ngemil di kantin dulu yuk, ajak Reni. Enggak ah, masa kakak mesti jadi obat nyamuk? Lebih baik kakak gangguin kakak kamu daripada gangguin orang yang lagi kasmaran, canda Nur tersenyum manis berdiri dari kursi yang didudukinya. Ya udah deh, Reni antar ya sampai ke depan, Reni akan beranjak dari tempat duduknya. Enggak usah Renu, kayak anak set aja. Sebaiknya ajakin aja tuh yayangnya, Nur membuka pintu ruang kerja Bastian. Kakak, panggil Reni manja pada Nur yang sudah berlalu pergi. Nur melangkahkan kakinya melewati lobi rumah sakit, di saat bersamaan seorang pria tampak sibuk berbicara serius di ponselnya. Tanpa melihat ke depannya, pria itu langsung menabrak Nur hingga dia hampir terjatuh. Pekik Nur. Dengan sigap pria itu segera meraih tangan Nur menolongnya agar tidak terjatuh. Pria itu termangu menatap perempuan yang ditolongnya, kecantikan Nur mampu membuat pria itu tidak berhenti menatapnya. Nur menatap heran pria itu yang belum juga melepaskan tangannya. Tuan, panggil Nur pada pria itu. Pria itu tersadar saat Nur menjentikkan jarinya tepat di depan wajah pria itu dengan masih memegang erat tangannya. Maaf Nona, saya terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Anda, pria itu dengan ramah meminta maaf pada Nur. Tidak apa-apa Tuan. Maaf, bisakah saya mendapatkan tanganku kembali? Nur mengode kepada pria itu ke arah tangan yang masih dipegangnya. Oh, maaf. Pria itu segera melepaskan tangannya. Sekali lagi tidak apa-apa, Tuan. Kalau begitu saya permisi, Nur akan melangkah pergi keluar dari lobi Arsen Medical. Langkahnya terhenti sejenak saat pria itu memanggil Nur kembali. Nona, panggil pria itu. Ya. Nur menatap ke arah pria itu. Kalau boleh saya ingin berkenalan dengan Anda, nama saya Evans, pria itu mengulurkan tangannya pada Nur yang tampak sangat terburu-buru. Maaf Tuan, tapi saya sudah harus pergi, Nur melangkah pergi meninggalkan pria itu. Setidaknya saya bisa tahu nama Anda, kata pria bernama Evans pada Nur yang sudah menjauh. Nur hanya memberitahu namanya Nur pada Evans. Evans pria tampan itu menatap kepergian Nur yang sudah masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Senyumannya begitu meneduhkan dan terasa hangat, beberapa kaum hawa tidak berpaling menatapnya. Ya Allah, begitu sempurna ciptaanmu. Sepertinya rumah sakit ini tempat berkumpulnya para cowok keren dan ganteng. Tapi cakepnya masih kalah dari Tuan Muda Bima. Tapi sayang Tuan Bima udah merit. Dia juga merit ama cewek yang cantiknya kebangetan. Begitu banyak komentar yang dilayangkan dari kaum hawa yang membanding-bandingkan ketenaran Bima Arsenal dengan pria yang masih berdiri di depan mereka. Evans sangat tidak menyukai mereka yang berbicara di belakangnya membandingkan dirinya dengan Bima Arsenal. Jadi Bima sudah menikah. Karena kesibukan, aku jadi tidak tahu jika Bima sudah menikah. Evans mendengar setiap gosip dari para kaum hawa yang masih membicarakan dan membandingkan dirinya dengan Bima. Evans melangkahkan kakinya menuju ruang kerja Dr. Sean, masih terbayang olehnya wajah cantik perempuan yang tidak sengaja ditabraknya tadi. Nur. Nama yang cantik secantik orangnya. Aku berharap bisa bertemu dengannya kembali, Evans berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum membuat para hawa susah untuk berkonsentrasi. Nur sedang memperhatikan pemandangan di luar jendela mobilnya, lamunannya buyar saat ponselnya berdering. Tertulis nama Cantika pada layar ponselnya.
Assalamualaikum Mbak, maaf sebentar lagi Nur akan sampai di kantor, sapa Nur pada Cantika. Nggak usah Nur, kliennya batal buat ketemuan hari ini. Katanya beliau ada sedikit urusan jadi meetingnya diundur besok siang. Jadi kamu bisa balik cepat hari ini. Oke deh Mbak kalau gitu. Yaud Nur balik dulu ya Mbak, tolong sampein ke Maya kalau Nur balik ke penthouse. Emang kamu ama Maya janjian? Sebenarnya setelah pertemuan dengan klien Nur sama Maya mau hunting beberapa pernak-pernik buat di penthouse, tapi mumpung pulang cepat Nur mau rebahan aja di rumah. Oke deh entar Mbak sampein ama dia. Makasih ya Mbak, Assalamualaikum Mbak. Nur mengakhiri telepon dari Cantika, lalu meminta supirnya untuk mengantar ke penthouse. Setelah sampai di penthouse, Nur disambut oleh maid bernama Tini yang bekerja di Mansion Arsenal. Setiap hari dia disuruh Siska untuk ke penthouse membersihkan dan mengirim pakaian Nur dan Bima ke laundry. Selamat datang Nona Nur, sapa Tini ramah. Makasih ya Tini, kamu udah mau balik ke mansion? Tanya Nur menatap Tini yang sudah tampak rapi. Bersambung.